Melanjutkan bab sebelumnya. Menjadi tuan rumah, Muti mengatur pengaturan tempat duduk untuk Xiao Yan dan kelompoknya di aula yang luas di rumah gubernur kota sebelum ia kembali ke tempat duduknya sendiri. Pada saat yang sama, ia memerintahkan para pelayan wanita untuk menyajikan teh dengan penampilan yang cukup bijaksana. Benar-benar tak terduga bahwa kekuatan saudara Xiao Yan telah benar-benar mencapai tingkat ini 3 tahun setelah kami berpisah. Muti mengangkat cangkir tehnya dan menyesapnya sebelum dia tertawa. Tatapannya segera menyapu Xiao Li, Lin Yan, dan yang lainnya di samping Xiao Yan, tanpa meninggalkan jejak. Dia merasa hatinya agak gelisah. Dia jelas mengerti bahwa hal paling menakutkan dari kembalinya Xiao Yan kali ini bukanlah dirinya yang kuat luar biasa. Tetapi orang-orang kuat yang telah dia kumpulkan dari tempat yang tidak dikenal. Siapapun dari orang-orang ini yang duduk di sini kemungkinan akan cukup untuk bersaing dengan 10 kuat kekaisaran. Xiao Yan tersenyum tetapi tidak terus terjerat dengan topik ini. Dia merenung sejenak sebelum perlahan berbicara, kakakmu Muti, tampaknya kekaisaran Jiama tidak begitu damai beberapa tahun ini. Muti tertawa getir ketika mendengar ini. Dia menghela nafas, ini memang tidak terlalu damai. Semua ketegangan ini disebabkan oleh Misty Cloud Sect. Petik 2. Oh, Xiao Yan mengangkat alisnya. Muti minum seteguk teh dan membasahi tenggorokannya. Dia sepertinya memilah-milah kata-katanya. Beberapa saat kemudian, dia membuka mulut untuk berbicara. Dalam waktu kurang dari setengah bulan setelah Anda meninggalkan kekaisaran Jiama, Misty Cloud Sekte telah mengubah gaya menyendiri dari masa lalu. Tidak hanya merekrut murid dalam jumlah besar tetapi juga menunjukkan jejak menyebarkan murid-muridnya ke semua kota-kota kunci di dalam kekaisaran. Sangat mungkin bahwa keluarga kekaisaran dan 3 klan besar telah merasakan tindakan kecil mereka. Namun, karena kekuatan menakutkan Yun San, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Setelah ini, Misty Cloud Sekte juga menjadi semakin arogan. Tatapan Muti diam-diam menatap Xiao Yan setelah berbicara sampai saat ini. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Setelah itu, Misty Cloud Sekte mulai memusnahkan klan Xiao. Masalah ini menyebabkan kegemparan di dalam kekaisaran saat itu, tetapi itu tidak menimbulkan hambatan bagi Misty Cloud Sect. Petik 2. Tangan yang digunakan Xiao Yan untuk memegang cangkir teh itu sedikit mengencang. Mata hitam gelapnya perlahan menjadi menyipit saat kilatan dingin dan samar menerangi mereka. Muti terkejut ketika dia melihat sikap tenang Xiao Yan. Dia segera memahaminya. Kemungkinan pemuda di depannya sudah menyadari hal ini. Apakah kakak laki-laki Muti tahu di mana anggota sisa klan Xiao kita berada? Xiao Yan menggosok cangkir teh sambil berbicara dengan lembut. Aku juga tidak terlalu yakin tentang ini. Saat itu, jejak dari klan Xiao benar-benar menghilang setelah masalah terjadi. Namun, jika saudara Xiao Yan ingin mencari mereka, saya akan menyarankan Anda untuk melakukan perjalanan ke klan primer. Mereka mungkin tahu sesuatu. Muti menggelengkan kepalanya dan segera menyuarakan pikirannya. Klan primer ya. Xiao Yan mengangguk. Tampaknya dia harus pergi dan menemukan Hai Bodong untuk mengetahui keberadaan kakak laki-laki dan yang lainnya. Saat ini klan primer sudah sepenuhnya dalam kendali Ya Fei Xiao Jie. Cektes. Wanita ini mungkin masih muda tapi kemampuannya itu adalah sesuatu yang bahkan orang tua klan kami telah diam-diam memuji berulang kali. Dalam waktu 3 tahun yang singkat, ia telah mengubah klan primer menjadi puncak dari 3 klan besar. Orang-orang tidak punya pilihan selain tunduk padanya. Muti tersenyum dan menjelaskan lebih banyak lagi. Kakak besar Ya Fei. Xiao Yan kaget ketika dia mendengar nama ini yang tersimpan jauh di dalam benaknya. Senyum hangat segera muncul di sudut mulutnya. Itu semua berkat klan primer dan intervensinya saat itu ketika dia dikejar oleh Sekte Misty Cloud bahwa dia bisa mendapatkan kesempatan untuk melarikan diri. Bantuannya terhadapnya adalah sesuatu yang tidak akan pernah dilupakan Xiao Yan. Ini benar-benar tak terduga bahwa dia mampu mengendalikan klan primer di tangannya. Saya agak meremehkannya di masa lalu. Xiao Yan menggosok hidungnya dan tertawa lembut. Dia jelas mengerti betapa sulitnya bagi seorang wanita. Terutama yang tidak memiliki bakat luar biasa dalam hal pelatihan Doqi,
untuk mengendalikan orang-orang dari seluruh klan di dunia ini yang diperintah oleh Doki. Muti tersenyum. Dia nampak bertanya secara acak, kembalinya Frater Xiaoyan, kemungkinan akan ada kegiatan yang cukup besar, bukan? Aku hanya menentang Mystic Cloud Sect. Xiaoyan berbicara dengan senyum tipis. Tatapannya melayang ke arah Muti ketika dia tiba-tiba berkata, apakah kakak laki-laki Muti memiliki informasi tentang Yun San? Muti tertegun ketika mendengar ini. Dia segera menggelengkan kepalanya karena malu sambil berkata, bagaimana saya bisa mengerti seorang ahli tingkat itu? Namun, saya kadang-kadang bisa mengumpulkan sesuatu dari rumor di antara para tetua di klan. Sangat mungkin bahwa Yun San saat ini bahkan lebih kuat daripada dia 3 tahun lalu. Xiao Yan juga tak berdaya menghadapi kata-kata yang pada dasarnya tidak berguna ini. Tatapannya menatap riak kecil yang menyebar di dalam cangkirnya. Wajah bangsawan, anggun, dan cantik tiba-tiba muncul di benaknya. Berbagai senyum marah antara dahinya menyebabkan suasana hati Xiao Yan tiba-tiba menjadi kacau. Retak. Sebuah garis retak kecil terbentuk di cangkir teh di tangannya karena kekuatan besar yang dipancarkannya. Semua orang di aula telah mengejutkan wajah ketika mereka melihat Xiao Yan, yang aura sudah mulai naik. Mereka semua bingung. Kakak ketiga, ada apa? Xiao Li, yang duduk paling dekat dengan Xiao Yan buru-buru menyentuh Xiao Yan dan bertanya. Saya baik-baik saja. Xiao Yan secara bertahap pulih setelah disentuh oleh Xiao Li. Dia menghirup udara dalam-dalam dan menekan jantungnya yang kacau. Dia melambaikan tangannya dan dengan ceroboh bertanya, itu benar, Kakak Muti, apakah Anda tahu siapa yang saat ini mengendalikan Mystic Cloud Sect? Siapa lagi yang bisa melakukannya? Secara alami, ini adalah Yun San. Muti merentangkan tangannya dan berkata. Xiao Yan mengangkat alisnya dan menggulung lidahnya beberapa kali. Akhirnya, dia mengucapkan nama yang telah dia tolak selama 3 tahun, bagaimana dengan Yun Yun? Sepertinya dia adalah pemimpin Mystic Cloud Sect kan? Petik 2. Pemimpin Sekte Yun Yun ya, Yun San menelanjangi posisinya sebagai pemimpin Sekte tidak lama setelah Anda meninggalkan Kekaisaran Jiama. Setelah itu, dia tidak lagi mengelola masalah dalam Sekte. Saat ini, semua otoritas dalam Mystic Cloud Sect dikelola oleh Yun San. Muti menyuarakan pikirannya. Xiao Yan diam-diam mengangguk setelah mendengar ini. Di suatu tempat jauh di dalam hatinya, dia menghela napas lega tanpa menyadarinya. Tindakan saat ini dari Mystic Cloud Sect dapat sebagian besar dikreditkan ke Yun San. Selain itu, dengan melihat apa yang terjadi di Zengui pas kali ini, kemungkinan Mystic Cloud Sect akan mulai memiliki beberapa aktivitas besar selama periode waktu ini. Muti perlahan berkata, jika masalah ini menyebar ke ibu kota, kemungkinan ada keributan bahkan di keluarga kekaisaran. Melihat semua kegiatan ini, tampaknya situasi yang ditulis dalam surat yang diberikan tetua dalam klan itu benar. Situasi apa? Xiao Yan kaget saat dia bertanya. Wajah Muti tegang. Dia menaruh cangkir tehnya di atas meja. Beberapa saat kemudian sebelum dia berbicara dengan suara yang dalam, kemungkinan Mystic Cloud Sekte ingin menyerang 3 klan besar kita. Xiao Yan merajut alisnya. Apakah Mystic Cloud Sekte benar-benar berniat untuk menghilangkan semua faksi dalam Kekaisaran Jiama? Tentu saja, saat ini tidak pasti apakah mereka akan menyerang klan Mu dan klan Nalan. Namun, ada satu hal yang pasti. The Mystic Cloud Sekte pasti akan mulai dengan klan primer dalam waktu singkat. Muti berbicara adalah ekspresi serius. Mengapa? Hihi, kakak Xiao Yan harus tahu sesuatu tentang ini. Orang tua Hai Bodong dari klan primer memiliki hubungan yang cukup mendalam dengan Anda. Saat itu, klan primer bahkan diam-diam membantu Anda ketika Anda dikejar oleh Mystic Cloud Sect. Klan primer juga turun tangan ketika klan Xiao dikelilingi oleh Mystic Cloud Sect. Hanya karena ini klan Xiao tidak sepenuhnya dihilangkan. Meskipun klan primer bertindak secara rahasia ketika mereka membuat semua gerakan mereka, kemungkinan bahwa Mystic Cloud Sekte menyadari mereka jika bahkan aku bisa menangkap sesuatu. Selain itu, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui,
Mystic Cloud Sekte tampaknya sangat tertarik pada klan Xiao Anda dan telah berulang kali mencari mati-matian untuk anggota yang tersisa dari klan Xiao. Namun, upaya mereka sia-sia. Dari kelihatannya sekarang, ini pasti karena taktik rahasia oleh klan primer, maka jika mereka ingin menemukan sisa anggota klan Xiao, klan primer, yang merupakan pelindung mereka, pasti akan menjadi target dari Sekte Mystic Cloud. Muti tersenyum, membelai dagunya, dan merespons. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dari penampakan situasinya, dia perlu bergegas ke ibu kota sesegera mungkin. Kalau tidak hanya klan primer akan berakhir dalam masalah yang sama dengan klan Xiao tetapi kemungkinan juga akan melawan anggota yang tersisa dari klan Xiao yang berada di bawah perlindungan mereka. Saat ini, ibu kota harus dalam badai yang bergejolak. Tempat itu terlalu dekat dengan Mystic Cloud Sect. Tempat itu pasti akan sangat kacau jika terjadi sesuatu di sana. Petik 2. Kakakmu, Muti, kuharap kau akan merahasiakan kekaisaran Jiama. Selain itu, Anda harus memberitahu bawahan Anda untuk tidak membocorkan informasi apapun. Jika tidak, jika akhirnya menyebar ke telinga Sekte Awan Berkabut, sangat mungkin bahwa mereka akan mengedepankan rencana mereka dan meningkatkan pertahanan mereka. Xiao Yan berdiri dari kursi, menoleh ke Muti, dan berbicara dengan suara serius. Ya, tidak masalah. Muti mengangguk tanpa ragu-ragu. Dia berkata, untuk asuransi, saya akan menunda melaporkan apa yang terjadi di perbatasan ke keluarga kekaisaran selama beberapa hari. Jika tidak, mereka pasti akan belajar tentang pengembalian Anda. Petik 2. Kalau begitu, terima kasih banyak. Xiao Yan menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum. Saudara Xiao Yan, apakah Anda berencana untuk pergi ke ibu kota? Muti buru-buru berdiri dan bertanya ketika dia melihat Xiao Yan melakukan hal yang sama. Kami terdesak waktu. Saya tidak bisa tinggal lama di sini. Saya akan datang dan mengobrol dengan kakak Mutimu setelah semuanya beres. Xiao Yan tersenyum, mengangguk, dan memberikan jawabannya. Muti tidak bisa membuka mulut untuk mempertahankan mereka ketika dia mendengar ini. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dan secara pribadi mengirim Xiao Yan dan yang lainnya keluar dari aula. Xiao Yan dan yang lainnya melintas setelah meninggalkan aula saat mereka bergegas ke binatang harimau elang, yang tetap ada di udara. Xiao Yan berdiri di atas kepalanya yang besar dan menangkupkan tangannya ke arah Muti di bawah. Dia berbicara dengan suara keras dan jelas, kakakmu Muti, kamu bisa datang dan menemukan Xiao Yan jika kamu memiliki masalah di masa depan. Petik 2. Kakak Xiao Yan, jaga dirimu baik-baik di perjalanan ke ibu kota. Jika memungkinkan, tolong jaga klanmu kami. Muti akan sangat berterima kasih. Muti tertawa saat dia berbicara dengan tulus kepada Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia melambaikan tangannya dan Tiger Eagle Beast mengeluarkan raungan rendah. Segera, ia membawa angin liar saat dengan cepat naik lebih tinggi ke udara dan akhirnya berubah menjadi titik hitam yang menghilang di cakrawala. Muti menghela nafas pelan saat dia melihat Xiao Yan dan yang lainnya menghilang ke cakrawala. Dia tahu bahwa ibu kota yang sudah bergolak mungkin akan terbalik sepenuhnya dengan kedatangan kelompok Xiao Yan.